Kisah ini dimulai di sebuah stasiun di Jepang bernama Shin Omori. Hari itu, kereta peluru bernama Hayabusa 60 siap diberangkatkan. Seorang kondektor senior bernama Takaichi menjelaskan tentang perjalanan kepada para siswa yang ikut naik. Ia ditemani oleh kondektor muda bernama Fuji dan mereka berdua naik ke dalam bersama seluruh penumpang termasuk beberapa tokoh politik dan penulis terkenal. Konnichiwa. Oka-san. Semua pengendalian kereta ini dilakukan dari pusat kontrol Shinkansen milik Japan Railway. Tepat pukul 3.17 sore, Hayabusa mulai melaju dari stasiun. Tapi mendadak, markas besar Jepang Railway menerima telepon misterius. Orang di ujung telepon mengaku sudah menaruh bom di dalam kereta dan mengancam bom akan meledak jika kecepatan kereta turun di bawah 100 km per jam. Ancaman itu terdengar seperti omong kosong, sampai pria itu bilang dia juga pasang bom serupa di kereta barang lain. Bom di kereta barang itu langsung meledak begitu kecepatannya menurun di bawah 5 km per jam. Kejadian itu langsung bikin panik seluruh jajaran pimpinan perkereta apian. Manajer umum bernama Yoshimura pun langsung bertindak cepat. Ia menyamakan situasi ini dengan tragedi 109. Yoshimura segera menelpon Kasagi, komandan utama Shinkansen. Ia perintahkan supaya kereta jangan sampai berhenti di stasiun berikutnya. Kasagi langsung kosongkan seluruh jalur rel agar Hayabusa bisa melaju tanpa hambatan. Masumo, pengemudi kereta, diberitahu tentang bom dan disuruh mematikan sistem rem otomatis. Masumo bersiap untuk melesatkan kereta dengan kecepatan 120 km per jam agar bisa lewat stasiun berikutnya tanpa berhenti. Masumo segera menyesuaikan sistem kereta agar bisa melaju lebih cepat. Takaichi pun langsung memberitahu penumpang bahwa kereta tidak bisa berhenti karena masalah teknis. Saat itu, polisi dan tim pengendali pusat sudah berkumpul untuk memantau situasi. Kereta pun mulai mendekati stasiun yang seharusnya jadi tempat pemberhentian pertama. Petugas langsung meminta semua orang di stasiun untuk mengungsi demi keselamatan. Hayabusa akhirnya berhasil melewati stasiun itu tanpa berhenti dengan kecepatan tinggi. Tapi masalah belum selesai. Teroris itu menelpon lagi dan kali ini menuntut uang tebusan sebesar 100 miliar yen. Ia bahkan menghitung bahwa jika semua warga Jepang menyumbang 1.000 yen, maka jumlah itu akan terkumpul. Saat itulah penasihat khusus Perdana Menteri bernama Sasaki datang. Ia menolak permintaan teroris dan menyuruh semua penumpang diberitahu tentang bom. Takaichi pun memberitahukan kabar tersebut kepada seluruh penumpang. Seketika, suasana di dalam kereta jadi kacau. Orang-orang yang tadinya tenang mulai panik dan berteriak ketakutan. Beberapa orang menyalahkan pihak kereta karena tidak memeriksa keamanan sebelum berangkat. Takaichi berusaha menenangkan semua orang semampunya. Lalu muncul seorang politisi perempuan yang sebelumnya terlibat skandal. Ia mencoba cari muka, tapi penumpang lainnya malah memarahinya karena dianggap memanfaatkan situasi. Takaichi akhirnya minta semua penumpang berhenti saling menyalahkan. Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Jepang menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan tunduk pada ancaman teroris. Begitu pernyataan itu tersebar, teroris langsung marah dan menelpon lagi. Ia mengancam karena pemerintah tidak menyebut soal uang tebusan dalam konferensi tersebut. Teroris itu malah menyebarkan sendiri video bom dan permintaan uangnya di media sosial. Video itu membuat para penumpang semakin panik karena merasa tidak mungkin bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Beberapa orang mulai menangis ingin pulang dan suasana makin tegang. Lalu datang kabar bahwa ada kereta rusak di jalur yang sama dengan Hayabusa, sementara dari jalur sebelah ada kereta lain yang sedang melaju. Situasi jadi makin rumit karena Hayabusa seperti terjebak tanpa jalan keluar. Kasagi pun menyusun rencana agar kereta bisa dialihkan ke jalur lain sebelum bertabrakan. Tapi untuk itu, mereka harus mempercepat kereta di jalur lain agar segera lewat duluan. Rencana ini harus dijalankan dalam hitungan detik karena selisih waktu yang sangat sempit.
Kasagi pun memerintahkan Hayabusa untuk melaju di 105 km per jam dan kereta dari arah berlawanan dipercepat hingga 320 km per jam. Tapi tetap saja ada resiko besar kedua kereta akan saling bertabrakan. Akhirnya, Hayabusa dikurangi jadi 102 km per jam, tapi Masumo sempat menurunkan ke 101 km per jam secara tak sengaja. Justru karena jeda waktu sekecil itu, kedua kereta bisa selamat dengan hanya sedikit benturan. Kereta memang sedikit terguncang, tapi semua penumpang selamat tanpa luka. Namun, seorang penulis terkenal bernama Misu mengambil kesempatan ini. Diam-diam, ia memanfaatkan Fuji untuk menyebarkan promosi situs donasi miliknya. Ia bilang bahwa semua orang bisa berdonasi agar uang 100 miliar yen bisa segera dikumpulkan. Banyak penumpang yang ketakutan akhirnya mulai menyumbang melalui situs itu. Mereka juga mengunggah video ke media sosial supaya orang luar juga ikut berdonasi. Situs itu mulai menerima banyak uang, tapi pemerintah tetap pada pendiriannya untuk tidak tunduk pada teroris. Pemerintah pun mengancam akan menutup situs donasi tersebut. 私たちは今はやぶさ60号に乗ってますけど、ここ爆弾仕掛けられちゃったみたいで、水もらってもいいですか? Ternyata, kejadian seperti ini pernah terjadi di tahun 1975. Saat itu, teroris juga menaruh bom di kereta barang dan meminta uang untuk menonaktifkannya. Tapi, uang yang diminta sekarang 70 kali lipat lebih besar dari kejadian masa lalu itu. Sementara itu, penulis Misu semakin terkenal karena situs yang ia buat mulai viral di media. Ia berdalih bahwa situs itu dibuat demi keselamatan semua orang, bukan demi dirinya sendiri. Namun, beberapa anak muda di dalam kereta malah bertemu dengan seorang pria yang pernah terlibat dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu menewaskan 8 orang dan membuat pria itu dibenci banyak orang. Anak-anak itu menyuruh pria tersebut untuk minta maaf di depan semua orang agar lebih banyak yang mau berdonasi. Tapi pria itu justru marah dan terjadilah pertengkaran. Penumpang lain ikut emosi dan memukuli pria tersebut. Ia pun minta turun dari kereta secepatnya. Salah satu gadis di kereta langsung menekan tombol darurat karena panik. Semua orang ketakutan kalau tombol itu akan menghentikan kereta. Tapi Takaichi memastikan bahwa tombol itu tidak akan membuat kereta berhenti secara otomatis. Gadis kecil itu lalu bertanya, bagaimana rasanya menyelamatkan orang yang dibenci semua orang? Takaichi menjawab dengan tenang bahwa ia akan selamatkan siapapun di dalam kereta ini. Ia bilang bahkan jika itu bukan tugasnya, ia tetap akan melakukannya. Sumimasen deshita. Pusat kendali sibuk menyusun rencana menyelamatkan semua penumpang. Mereka mau memindahkan gerbong belakang ke kereta penyelamat supaya semua bisa keluar dengan aman. Tapi semuanya harus dilakukan saat kereta masih melaju di kecepatan 120 km per jam. Kereta kedua lalu didekatkan agar bisa mengirim peralatan ke Hayabusa lewat tali dari kabin kru. Setelah alat-alat dikirim, Takaichi memerintahkan teknisi untuk mematikan sistem rem darurat yang bisa aktif saat gerbong dilepas. Ini sangat beresiko, karena kalau sedikit saja salah, kereta bisa berhenti dan bom akan meledak. Seorang penumpang yang kebetulan teknisi listrik ikut membantu. Mereka berhasil melepaskan 2 gerbong terakhir dari kereta utama. Begitu Takaichi kembali masuk ke kereta, 2 gerbong yang dilepas langsung meledak. Dari sini mereka tahu bahwa setiap gerbong di dalam kereta punya bom. Kereta penyelamat yang sudah disiapkan pun akhirnya tiba dan langsung menyusul dari belakang. 2 kereta itu sekarang melaju beriringan, sangat dekat satu sama lain. Tim penyelamat menyambung 2 kereta itu dengan platform khusus. Mereka juga mengikatkan tali pengaman supaya lebih kuat dan stabil. Satu persatu penumpang dipindahkan ke kereta penyelamat dengan hati-hati. Penulis dan politikus juga ikut berpindah bersama para penumpang lainnya. Tiba-tiba, 2 anak laki-laki muncul dalam kondisi terluka parah. Ternyata mereka dipukul oleh pria yang terlibat dalam kecelakaan helikopter dulu.
Pria itu menolak pindah ke kereta penyelamat karena ingin mati bersama bom. Guru sekolah pun sadar bahwa gadis bernama Yuzuki juga belum terlihat di kereta penyelamat. Guru, politikus, dan penulis memutuskan kembali ke kereta penuh bom untuk mencari dua anak itu. Politikus itu berbicara dengan si pria, mengatakan kalau hidup bisa dimulai kembali. Ia bilang bahwa dirinya pun pernah ada di posisi sulit seperti itu. Tapi tiba-tiba kereta bermasalah dan kecepatannya mulai menurun. Rem darurat mulai aktif dan Hayabusa melambat lebih cepat dari seharusnya. Karena kecepatan menurun, kereta utama dan kereta penyelamat akhirnya bertabrakan. Fuji, kondektur muda, terluka cukup parah akibat benturan itu. Sekarang semua orang yang masih di dalam kereta bom benar-benar terjebak. Pusat kendali tak bisa lagi kirim bantuan tambahan. Situasi jadi genting karena 9 orang itu tak punya cara keluar. Jika kereta ini meledak di Tokyo, kerusakan akan jauh lebih besar. Semua orang di dalam kereta pun sadar pemerintah takkan izinkan kereta ini sampai ke ibu kota. Yuzuki pun segera menelpon ayahnya begitu tahu kereta tak akan dibiarkan lanjut ke Tokyo. Ayahnya adalah polisi yang dulu terkenal karena mengalahkan teroris di tahun 1975. Tapi ternyata Yuzuki tahu ayahnya hanya mengambil pujian dari kematian yang bukan ia sebabkan. Ia bilang sang teroris justru bunuh diri dan ayahnya hanya merekayasa cerita. Yuzuki kemudian meledakkan rumah ayahnya yang sudah ia pasangi bom. Ia terlihat puas dan merasa telah membalas semua kebohongan masa lalu. Di dalam kereta, ia menghubungi pusat kendali dan mengungkapkan semua yang ia lakukan. Ia bilang satu-satunya cara menjinakkan semua bom adalah dengan membunuhnya. Yuzuki memasang alat pendeteksi detak jantung di tubuhnya. Jika jantungnya berhenti berdetak, maka seluruh bom akan nonaktif. Setelah ledakan di rumah ayahnya, semua orang mulai percaya dengan apa yang ia katakan. Mereka bahkan menghubungi dokter Yuzuki untuk memastikan semuanya benar. Tapi semua orang yakin Yuzuki tak bisa melakukan semua ini sendirian. Mereka curiga pasti ada orang lain yang membantunya dalam aksi ini. Kamera lalu kembali menyorot kereta saat Yuzuki duduk menyendiri di ujung gerbong. Ia menunggu siapapun datang untuk mengakhiri hidupnya. Guru sekolah mendekatinya dan bertanya kenapa ia melakukan semua ini. Yuzuki bilang ia muak melihat kebohongan dan kepura-puraan orang-orang di sekitarnya. Ia hanya ingin semua topeng itu dilepas dan semua orang menunjukkan wajah aslinya. Ia merasa puas melihat orang lain menangis dan ketakutan. Polisi memeriksa akun media sosial Yuzuki dan menemukan banyak postingan yang penuh kegelapan. Ia bahkan pernah menghubungi seseorang yang mengajarinya cara membuat bom. Polisi akhirnya berhasil menangkap orang itu. Tapi di saat yang sama, Fuji kehilangan banyak darah dan tak sadarkan diri. Takaichi memohon pada Yuzuki agar bisa membawa Fuji ke rumah sakit. Tapi Yuzuki tetap bersikeras, ia harus dibunuh dulu agar bom bisa dijinakkan. Pemerintah pun menolak permintaan untuk menyambungkan rel darurat. Bahkan Sasaki yang berjanji membantu tak mampu mendapatkan izin dari atas. Pemerintah resmi melarang penggabungan jalur kereta tambahan. Takaichi yang mendengar itu mulai maju mendekati Yuzuki untuk mengakhiri semuanya. Tapi ia tidak sanggup melakukannya. Hatinya menolak untuk membunuh gadis itu. Ia malah memeluk Yuzuki sambil menangis penuh sesal. Yuzuki pun ikut menangis di pelukan Takaichi. Ia bilang hidupnya lebih buruk dari kematian yang ditakuti banyak orang. Kemudian terbongkar fakta yang mengejutkan semua orang. Orang yang mengajarinya membuat bom adalah anak dari teroris yang meledakkan kereta di tahun 1975. Lalu, suasana beralih lagi ke pusat kendali. Pemerintah memberi perintah terakhir, hentikan kereta itu apapun yang terjadi.
Ternyata, teroris akhirnya ngasih info penting soal letak bom. Ia bilang kalau 2 gerbong, nomor 7 dan 8, nggak ada bomnya sama sekali. Mendengar itu, Kasagi langsung kepikiran sebuah rencana nekat. Ia mau pisahkan 2 gerbong itu dan ganti jalur supaya bagian lain meledak tanpa mengorbankan semua penumpang. Rencana ini memang berisiko, karena gerbong tanpa bom juga bisa tergelincir waktu berhenti mendadak. Tapi semua penumpang tetap sepakat untuk ambil resiko ini demi kesempatan hidup. Perdana Menteri bahkan bertanya langsung ke mereka, dan semua menjawab mereka siap. Jadi seluruh tim langsung mulai eksekusi rencana ini tanpa ragu. Hai, onegaishimasu. Takaichi dan kru lainnya mulai menyiapkan bantalan di dalam kereta buat mengurangi benturan. Di tempat kereta bakal tergelincir, semua persiapan darurat juga dilakukan secepat mungkin. Lalu kamera berpindah ke pusat kendali, di mana Kasagi harus ambil keputusan dalam hitungan detik. Semua orang di kereta duduk rapat dan saling mengikat tubuh satu sama lain agar tak terlempar. Tak lama, kereta sampai di titik persimpangan rel yang sudah disiapkan. Kasagi mengganti jalur pertama secara digital dan jalur kedua dengan manual. Begitu berpisah, gerbong dengan bom langsung tergelincir dan meledak, sementara gerbong penumpang terus melaju kencang. Gerbong penumpang meluncur di jalur baru sambil menghancurkan apa saja di depannya. Saat gerbong itu akhirnya berhenti, tim penyelamat langsung masuk ke dalam untuk memeriksa. Semua orang di luar menahan napas, cemas menunggu kabar. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, semua terasa sunyi dan mencekam. Lalu kabar datang kalau semua penumpang selamat. Kabar itu bikin semua orang di pusat kendali bersorak bahagia. Adegan pun beralih keluar, di mana Fuji dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Setelah itu, polisi bertanya ke Yuzuki apakah dia menyesali semua yang telah dilakukan. Tapi Yuzuki hanya menjawab singkat, tidak. Ia bilang dunia ini penuh kepalsuan dan kebusukan yang sudah membuatnya muak. Polisi lalu menunjukkan bahwa masyarakat justru menggalang dana sebesar 100 miliar yen untuk korban. Dana itu dikumpulkan oleh orang-orang yang katanya dunia kotor ini miliki. Semua bantuan itu datang dari hati yang peduli dan ingin menyelamatkan. Dan di titik itu, cerita pun akhirnya berakhir dengan pesan yang berat dan dalam. Perjalanan ini ditutup dengan rasa lega, haru, dan pemahaman tentang luka yang tak terlihat.